Sekarang kita lihat, ada slide-nya, bisa ditayangkan. Ya, ini janji Tuhan. Nah, kita kalau berdoa kita kan suka pakai ayat ya. Kita justru memang harus pakai ayat karena itu yang membuat doa kita itu punya dasar firman. Ya. Ini yang sering dikutip ya, yang sebelah kiri doa Musa ini. Mazmur 90 ayat 10. Ini sering dikutip bahkan oleh banyak pendeta juga. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Banyak orang pakai ayat ini. Berapa usianya? 60. Oh, udah dikit lagi tuh, udah 70. Karena kita bilang 70 tahun. Atau kalau kuat 80 tahun. Jadi kalau sudah 80 itu udah bonus banget itu katanya. Ada di ayatnya di Alkitab. Tapi kalau kita baca, kita pelajari, ini sebenarnya doa satu keluhan Musa tentang orang Israel. Karena mereka berontak terus, gak percaya sama Tuhan, bersungut-sungut berkali-kali, sehingga ketika sudah mau masuk tanah perjanjian, ribut lagi. Wah, tanah Kanaan itu memang sih subur, tapi itu penghuninya raksasa, kita ini kayak belalang. Lalu mereka ngomel sama Musa, kamu bawa kami semua keluar dari Mesir, tempat yang enak, kalau makan di sana bebas, makan bawang pre, bawang bombay, bawang goreng dan sebagainya, ya, gratis. Sekarang sampai di sini kita mati di padang gurun, ayo kita balik ke Mesir. Akhirnya Tuhan bilang, karena kalian gak percaya, berontak 40 tahun kalian muter di padang gurun sampai mati semua. Nah, itu perkataan Tuhan untuk orang Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir, usia-usia produktif itu sekitar 30-40 tahun. Ditambah 40 ya 70-80. Itu yang mati di padang gurun. Jadi firman ini sebenarnya bukan untuk orang Kristen yang percaya pada Tuhan. Apalagi dikatakan di sini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Apakah itu yang Tuhan janjikan? Apakah itu yang dibanggakan? 70, 80 kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Enggak seperti itu. Doa Bapa kami, Tuhan Yesus ajarkan berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah rencanamu yang kau rancangkan di surga. Di surga ada penyakit nggak? Nggak ada. Di surga ada kesulitan nggak? Nggak ada. Semua yang sukacita. Jadi sebenarnya doa itu mengajarkan untuk kita percaya yang Tuhan rancangkan yang baik di surga itu buat kita biar terjadi dalam hidup kita. Ini Mazmur 90. Lalu Mazmur 91 ini sering kita ucapkan di gereja. Tiap kebaktian sebelum doa penutup selalu kita ucapkan ini. Nah, ayat yang terakhir 14 dan 16 itu mengatakan begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terjemahan lain mengatakan, aku akan memuaskan dia dengan panjang umur. Jadi bukan hanya umurnya panjang, tapi puas. Ada hamba Tuhan, dia meninggal pada usia 50-an. Tapi dia dalam khotbahnya dia sering bilang gini, saya nggak berdoa untuk umur panjang, saya akan meninggal dengan puas. Dan memang waktu dia meninggal itu di puncak pelayanannya sangat luar biasa. Sehat, ya kalau kita ngomong materi, kaya, punya pesawat pribadi pelayanannya, jadi berkat di seluruh dunia, penasihat presiden, buku-bukunya sampai sekarang tetap ada. Itu dari orang yang sangat miskin tadinya tuh. Dia kenal Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, pencipta alam semesta itu hidup di dalam saya. Waktu dia ngerti itu, dia sungguh-sungguh lakukan bagian, dia hidup dia berubah. Dan salah satu yang dia bilang adalah itu, aku akan meninggal dengan puas. Emang terjadi seperti itu.
Nah, ini janji Tuhan. Memang relatif ada orang yang Tuhan Yesus sendiri 33 tahun, tapi selesai tugasnya. Tapi sebenarnya patokannya di Alkitab tuh 120 tahun. Karena Musa yang ngomong ini, dia sendiri meninggal pada usia 120 tahun. Dan waktu dia meninggal masih sehat. Naik gunung sendirian, matanya belum kabur. Saya beberapa kali ke Israel. Ya, pertama kali langsung naik gunung Sinai dengan semangat 45. Setelah itu saya memutuskan kalau saya ke Israel saya nggak mau naik gunung Sinai lagi. Jauh dari nyaman gitu ya. Nah, Musa masih kuat 120 tahun. Jadi poinnya sebenarnya berapapun usia Bapak Ibu sekarang ya, janji Tuhan ini sehat, puas dengan yang baik dari Tuhan. Jangan ngambil ayat yang salah. Lihat ayat itu buat siapa gitu. Yang ini buat orang Israel yang berontak waktu itu. Slide berikutnya, Mazmur 92. Jadi Mazmur 90, 91, lalu 92. Lihat ini ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, perhatikan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bukan hanya gemuk, tapi segar, sehat ya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini janji Tuhan ya. Orang benar itu siapa? Orang yang percaya pada Yesus. Itu definisi perjanjian baru. Percaya pada Yesus itu menjadi orang benar, dibenarkan. Bukan karena nggak pernah berbuat salah, enggak, tapi dibenarkan, itu statusnya. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, telah hilang kemuliaan Allah, tapi telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, karena percaya pada Yesus, itu orang benar. Tapi tidak cukup sampai di situ. Orang benar tuh seperti seorang anak lahir dalam satu keluarga. Begitu lahir dalam keluarga Simatupang, dia nggak buat apa-apa, langsung marganya Simatupang. Dia nggak buat apa-apa itu, hanya lahir saja. Tapi kalau dia mau menikmati apa yang keluarga Simatupang itu sediakan, dia mesti bertumbuh. Dia mesti belajar, mesti sekolah. Nggak bisa disuapin terus, nggak bisa. Saya dulu punya tetangga, punya anak sampai umur 3 tahun nggak bisa jalan. Kenapa? Digendong terus sama pembantu pakai kain gitu. Kakinya tuh rata, nggak ada berkolang begini. Jadi kalau nginjek batu dia langsung oleng. Jadi tidak cukup kita itu hanya menjadi anak Allah lalu nggak ngapa-ngapain. Kita mesti bertumbuh, kita mesti sekolah, kita mesti ikut seperti ini, belajar firman Tuhan. Jadi orang benar dikatakan yang ditanam di bait Tuhan. Ditanam artinya ada dalam suatu persekutuan di mana anak-anak Tuhan berkumpul seperti ini. Pada masa tua masih berbuah. Pada masa tua pun masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Cuma jangan terlalu gemuk, ya sedang-sedang cukup, yang penting segar gitu ya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, ya. Jadi hidupnya tuh menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang saya bilang contoh Kaleb. Kaleb ini satu di antara orang Israel yang keluar dari Mesir 40 tahun keliling di padang gurun tapi masuk tanah perjanjian. Nah, ini dia bilang di sini ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Udah lewat tuh 70-80-nya. Dan dia bilang ayat 11, aku masih sama kuat. 45 tahun berlalu masih sama kuat. Masih bisa berperang. Lalu dia minta Hebron yang paling subur. Berikan aku Hebron. Itu bukan diberikan dia silakan. Enggak, dikasih haknya. Dia mesti kalahkan Hebron itu. Karena di Hebron itu dihuni oleh raksasa yang paling gede.
Dan Kaleb bilang, aku bisa. Usiaku 85, tapi aku masih sama kuat seperti 45 tahun yang lalu. Dan akhirnya Hebron itu menjadi milik dia. Itu yang paling subur. Itu di perjanjian lama. Bagaimana di perjanjian baru? Tentu ada yang lain ya contohnya ya, tapi setidaknya ini ya. Yang berikutnya adalah Hana di perjanjian baru. Yang tadi laki, ini perempuan. Ini bukan Hana ibunya Samuel ya, tapi Hana di perjanjian baru. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Usia sudah lanjut tapi terus melayani Tuhan ya, dalam doa dan puasa. Dan akhirnya dia lihat Yesus waktu mau diserahkan. Ya kan, pada masa itu orang Yahudi kalau anaknya lahir harus diserahkan kepada Tuhan. Dia ada di situ. Jadi ini contoh usia lanjut tapi tetap kuat dan melihat apa yang Tuhan janjikan. Itu janji yang Tuhan berikan buat kita. Nah sekarang ini kan di Alkitab ya, saya mau tunjukkan yang kita mungkin pernah tahu. Ini gambar siapa nih? Ada yang tahu? Kantor? Aktor? Ada yang tahu? Presiden? Ada, tebak siapa lagi? Saya kemarin tuh baru lihat ya, katanya gini, saya ditunjukin gambar, ada yang tahu film Chips dulu? Cipaganti dan sekitarnya, bukan Cipaganti ya, apa namanya itu? Dulu di Bandung kita bilang Cipaganti dan sekitarnya, bukan ya? California atau apa gitu ya, Highway Patrol gitu ya, kalau nggak salah. Ya, Miami ya. Iya. Jadi ada bintang yang terkenal tuh, Eric Estrada, sama satu lagi itu siapa? Terus dikasih tahu, ada yang tahu ini siapa? Mereka adalah Eric Estrada dan siapa gitu ya. Kalau Anda tahu berarti Anda termasuk generasi X. Dengan kata lain, udah tua Anda itu kali. Ya, generasi X itu lahir tahun 65 ke atas. Saya ternyata bukan itu, lebih tua lagi. Baby boomers ya. Baby boomers dulu kan habis perang dunia, banyak penduduk mati kan, perang-perang disuruh kawin, ayo ya, beranak cucu yang banyak gitu kira-kira ya. Jadi baby boomers, terjadi ledakan bayi-bayi yang lahir pada masa itu. Nah, ini baby boomers masih tahu, atau generasi X, atau dulu belum kelihatan sebetulnya, nggak pernah ke Indonesia. Berapa kali mau ke Indonesia nggak berhasil. Ada yang tahu? Ya? Ya? Cristiano yang mau ke Indonesia. Cristiano, pemain bola ya? Wih, luar biasa. Ibu suka bola ya, mantap. Sama kayak anak saya ya. Saya tuh nggak apa. Ini penginjil terkenal sepanjang zaman. Billy Graham. Ya. Tahu dia meninggal usia berapa? 99 lebih berapa bulan nih? Hampir 100 tahun. Ya. Ini foto-fotonya umur berapa, Pak? Wah, ini mungkin umur berapa? 60-an kali. Iya. Di YouTube masih banyak korbannya. Ya. Memang setelah dia pensiun ya, dia istirahat saja. Sudah jarang keluar gitu. Billy Graham. Kalau ini ada namanya ini. Nah, siapa ini? Jimmy Carter. Iya. Baru meninggal nih tahun lalu. 100 tahun usianya. Ya, Presiden Amerika. Katanya yang paling miskin. Sebab setelah dia pensiun, dia tinggal di rumah sederhana sama istrinya. Ya, mobilnya juga sederhana, tapi semua uang dia cuma hidup dari gaji pensiunnya itu. Tapi dia pakai untuk pelayanan untuk kemana-mana, orangnya sederhana. Presiden Jimmy Carter. Setelah jadi presiden,
dia tetap aktif di kegiatan sosial. Ini sampai usia 100 tahun. Ada banyak sih ya gambar-gambar lain, ada bapak-bapak yang usia 85 masih six pack gitu. Ya. Dia mulai olahraga umur 60 waktu itu. Masih keburu tuh umur 60 sampai umur 85 masih kayak gitu. Ada juga ibu-ibu, coba saya nggak tampilkan gambarnya gitu ya. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah ini Billy Graham tadi hamba Tuhan. Ya mungkin itu kan dia hamba Tuhan, dia doa terus, tentu aja umurnya panjang kayak Musa gitu. Jimmy Carter nih bukan hamba Tuhan, dia presiden gitu. Di politik dia cuma satu masa pemerintahan karena waktu itu ada tawanan Amerika di Iran kalau nggak salah. Lalu Amerika membuat operasi namanya apa gitu ya untuk mengambil tawanan itu, tapi ada kecelakaan jadi ketahuan. Lalu dia kalah sama Ronald Reagan ya. Ronald Reagan itu juga 90-an tahun lebih. Kalau Presiden Trump tahu usianya berapa? 70-an tuh, 70 lebih masih jadi presiden. Ketika Tuhan menjawab doa kan dia pakai banyak orang. Dia nggak selalu pakai pendeta dan sebagainya. Di Alkitab juga begitu, Tuhan pakai banyak orang. Bidan-bidan Mesir itu Tuhan pakai untuk menolong supaya bayi-bayi yang lahir nggak dibunuh. Itu orang Mesir. Nah, satu lagi nih. Siapa nih? Ada yang tahu? Mahathir Muhammad. Siapa itu? Presiden Malaysia. Perdana Menteri. Ya, mantan ya. Nah, dia juga dokter, istrinya dokter. Tahu berapa usianya? Waktu itu 93 waktu jadi Perdana Menteri Malaysia. Nanti bulan Juli atau Agustus Juli kayaknya 100 tahun. Masih nyetir mobil sama istrinya berdua. Dan dia bilang supaya bisa tetap sehat, jaga makannya, berhenti sebelum kenyang, jangan semua yang enak makan aja gitu ya. Diatur makannya dengan baik, ya. Kemudian jangan malas, jangan mager, bergerak. Ya kalau bisa nggak usah yang berat-berat, ya pun jalanlah dan sebagainya. Walau otak tuh dipakai gitu untuk mikir, ini masih buat bisnis gede ini loh di usia seperti ini. Jadi nggak berpikir udahlah gendong cucu aja lah, nunggu waktunya dipanggil, nggak gitu. Ya. Tetap produktif. Itu janji Tuhan. Ya. Ada kesempatan melayani, ambil itu, ya. Didoakan jadi pemimpin, puji Tuhan. Kalau enggak, tetap di belakang layar melayani Tuhan, karena upah dari Tuhan tidak pernah salah alamat. Amin. Haleluya. Amin. Ya, kita doa ya.